Oke, kalau novum baru itu adalah acara di TV One antara Karnelias dengan Edi Salihin. Dia akan diskusi masalah hukum. Nah, dalam pembicaraannya itu bahwa Edi Salihin mengatakan mempunyai alat bukti yang mana alat bukti itu belum pernah diserahkan. Nah, waktu itu ditayangkan ditayangkan. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena kita bukan ahlinya. Nah, makanya sidang ini adalah tadi disumpahnya saksi yang menemukan novum menyerahkan itu nanti dalam persidangan berikutnya yang nanti akan dijelaskan oleh ahli itu aja, gitu loh. Nah, selain saksi yang membawa novum juga mungkin dari tim penasihat hukum juga akan membawa saksi-saksi ahli. Oh iya, ada saksi-saksi yang kita akan bawa itu adalah dari kesaksian digital ahli digital forensik dengan kedokteran forensik. Ada 2 digital forensik dan 1 digital kedokteran forensik. Oke, artinya ini adalah terkait dengan tidak adanya otopsi yang pertama dan kedua terkait dengan ya, makanya dari CCTV itu banyak ditemukan sekitar 70-an ya, diduga itu rekayasa gitu. Itu nanti dijelaskan oleh ahli forensik. Kami sebagai ahli, bukan ahlinya, nggak bisa menjelaskan gitu. Bang, kalau melihat proses prediksi Abang ini kira-kira berapa lama proses sidangnya ini sampai akhirnya nanti diserahkan ke MA? Kalau saya rasa karena hari ini sidangnya hanya pembacaan memori PK dan juga ada sumpah tadi, ternyata jaksa termohon sudah siap jawabannya, berarti tanggapannya berarti ya hari ini tanggapan jaksa, kemungkinan nanti kita dengar jadwalnya, mungkin 1 minggu ini selesai kali atau 2 minggu lah. 2 minggu ya. Total ada berapa kali sidang lagi itu kira-kira? Ya kalau ini nanti 3 kali sidang lagi. 3 kali sidangnya. melihat jawaban jaksa yang cepat pada hari ini, Jessica sendiri optimis nggak sih, Jess? Iya, Mbak Jess, kalau lihat dari perjalanan 2018 pernah ada kasasi, terus banding, kasasi dan PK yang ditolak. Seberapa optimis Anda dan apa parameternya bahwa kali ini PK akan dikabulkan? Saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, hanya bisa berdoa aja. Jadi saya juga mau doa dan dukungan dari kalian semua, semoga semuanya lancar. Tadi saya lihat sejak Anda datang banyak senyum, apakah itu rasa optimisme Anda? Kenapa ya senyum ya? Kalau dulu itu mungkin karena saya masih ditahan ya, kalau sekarang kan saya udah bebas, jadi ya setidaknya lebih walaupun bebas bersyarat, tapi lebih lebih bahagia lah daripada waktu itu. Basically secara feeling seperti apa? Feeling ya nggak tahu, saya mah berserah aja. Iya. Tapi ada optimis? Ya selalu harus ada optimisnya lah dalam hidup. Anda juga pernah bilang kan sekecil apapun celah, kalau ada hukum bilang ada boleh untuk mengajukan gugatan seperti PK ini, Anda akan memanfaatkannya. Apa karena hal itu juga ada optimisme besar? Ya karena pengacara saya juga semangat semua ya, jadi saya juga ikut semangat. Terus terang sih itu. Apalagi persiapan khusus melaksanakan sidang hari ini, ada persiapan khusus? Enggak ada sih. Ada sih nggak, kan awal sempat bilang bahwa sebetulnya tidak berharap dengan PK gitu ya, dan kemudian kan ini sudah mengajukan PK lagi. Nah artinya kalau misalkan dari Kak Jessica sendiri sebetulnya upaya-upaya hukum seperti ini apakah memberi semangat, memberi harapan atau bagaimana Kak? Iya, memberikan semangat dan memberikan harapan. Cuman ya ujungnya gimana, hasilnya gimana itu ya lihat aja nanti ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa aja dan memberikan semangat kepada pengacara, itu aja. Bang, sedikit lagi soal bukti novum yang disadur dari hasil wawancara di sebuah stasiun televisi swasta. Itu Anda yakini bisa menjadi hal yang diterima nanti oleh majelis hakim untuk dikirim? Yakin itu pasti, tetapi yang bisa menjelaskan itu nanti ahli. Ya, menjelaskan ahli, karena itu kan CCTV kan, gerakan tangan, ada penaburan itu tidak terlihat, ya tidak ada. Nanti biar ahli yang menjelaskan itu. Mungkin apakah tim penasihat hukum tidak punya akses untuk mengakses CCTV yang tadi yang dikatakan sudah dipotong-potong itu ya, yang full itu? Ya gimana ya, waktu itu dalam pemeriksaannya kan kami sebagai mendampingi Jessica kan hanya mendampingi Jessica sebagai tersangka. Ya, jadi semua bukti-bukti keterangan saksi yang lain pun kita nggak tahu. Artinya kan kalau misalkan kita dapat BAP itu setelah P21, setelah persidangan, baru kita bisa dan yang punya bukti juga kan jaksa ya. Kita nggak punya. Artinya kan ini saya menduga gitu ya, artinya kan kalau misalkan Pak Edi Salihin mengatakan demikian, artinya kan ada video yang selama ini kita tidak akses, kita tidak bisa lihat gitu. Nah,
gimana kita bisa mengakses itu gitu maksud saya? Coba tak mengerti. Yang mengaksesnya ya ini melalui mendapatkan bukti itu dari TV One, karena dia menghadirkan itu pada saat acara di TV One kan. Jadi ya barulah ini kita temukan, makanya kita jadikan menjadi novum. Iya. Juga jadi salah satu memori PK tadi yang Anda bacakan di awal, bahwa tidak ada salah satu pun pihak yang bisa membuktikan, bisa menjelaskan bahwa ada zat berbahaya di dalam minuman yang diminum oleh Mirna. Iya betul, memang nggak ada. Dari awal persidangan kalau para bapak ibu mengikutin, memang tidak ada yang dapat membuktikan ataupun menyaksikan bahwa ada Jessica memasukkan sesuatu zat ke dalam minuman Mirna. Jadi intinya dari 120 hari dalam pemeriksaan di Polda Metro, ya saya mendampingi Jessica, ya kita nggak dapatkan apa-apa yang berdampingan. Begitu dinyatakan di P21 dan mau disidangkan, kita mendapatkan BAP. Disitulah kita baru semua mempelajari. Dalam perjalanannya juga akhirnya sampai berapa bulan yang mundur ke belakang, Rismond Sianipar menemukan adanya dugaan rekayasa itu, begitu loh. Jadi memang kita nggak pegang apa-apa, memang bukti, ya, semua dipegang oleh jaksa, gitu loh. Artinya dari tim penasihat hukum meminta jaksa untuk membuka bukti-bukti yang mereka punya. Enggak, bukti sudah ada kita pegang. Yang kita terima itu dari BAP itu, gitu loh. Mbak Jess, tadi kan ada bebas bersyarat ya, sampai 27 Maret 2032, kalau tidak salah Anda terus harus tetap melaporkan ya. Gimana aktivitas Anda bisa ngatur untuk bisa laporan terus? Ya memang peraturannya harus wajib lapor, jadi untuk saat ini sih mau ya? Iya lapor, pergi ke kantor kejaksaan dan ke balai pemasyarakatan secara normal biasa aja. Teman-teman gini teman-teman, waktu kita terbatas. Ya terbatas, kami dikasih waktu sampai 2:30. Ini udah jam 2. Kita harus makan siang dulu, ada sholat. Nanti kalau kita kebanyakan wawancara, ya kan, artinya kita nggak masuk lagi ke sidang. Artinya nanti selesai sidang aja kita wawancara lagi. Oke, clear kita ya. Ayo kendaraan yuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.